Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Dan di video kali ini aku mau berbagi kepada kalian resep dan cara membuat lapis Filipin pandan dengan menggunakan loyang yang lebih kecil, yaitu ukuran 20x20. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, langsung simak video ini hingga selesai ya. Nah, yang pertama buat lapis Surabayanya dulu, dan ini aku pakai metode margarinnya ini aku cairkan atau lelehkan. Kalian juga bisa pakai metode margarin yang dikocok hingga mengembang putih dan juga lembut ya teman-teman. Nah, ini margarinnya kalau udah dicairkan kita sisihkan dulu. Nah, untuk telurnya di sini aku pakai hanya 10 butir kuning telur. Kemudian aku tambahkan kurang lebih 85 gram gula halus. Lalu kocok kuning telur hingga mengembang putih dan juga kental ya teman-teman. Nah, kalau kuning telurnya sudah mengembang seperti ini, kemudian matikan mixer. Lalu kita masukkan bahan kering sambil kita ayak. Dan bahan kering di sini aku hanya menggunakan tepung terigu sebanyak 50 gram. Tapi kalau kalian mau pakai susu bubuk, tepung terigunya kalian ganti takarannya menjadi 30 gram tepung terigu dan 20 gram susu bubuk. Nah, ini kita masukinnya sambil diayak. Kemudian kita aduk kembali dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah dan kita aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah merata, kemudian kita ambil beberapa sendok adonan kuning telur tadi, kemudian kita masukkan ke dalam butter atau margarin cair supaya lebih memudahkan saat kita mengaduk adonan kuning telur dan juga margarin cair ya teman-teman. Nah, ini kita aduk hingga homogen atau tercampur merata. Kemudian tuang kembali ke dalam adonan kuning telur. Nah, ini kita aduk perlahan hingga tercampur merata ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah halus dan butternya juga sudah tercampur merata. Tidak ada lagi endapan butter cair di dasar adonan. Kalau sudah adonannya ini, kemudian kita siapkan loyang ukuran 20x20. Yang dasar loyangnya udah aku alasi dengan baking paper. Lalu tuang adonan ke dalam loyang. Setelah dituang, kemudian kita hentakan beberapa kali loyang supaya gelembung udaranya bisa keluar. Lalu di sini aku panggang di rak paling atas, api atas bawah. Kemudian ini kita panggang hingga matang ya teman-teman. Lamanya disesuaikan dengan oven yang kalian pakai. Biasanya untuk lapis Surabaya itu suhunya 180 derajat untuk yang menggunakan oven listrik. Dan di sini aku pakai api sedang cenderung kecil. Nah, ini kuenya kira-kira udah aku panggang selama 30 sampai 40 menit. Sekarang aku keluarkan loyangnya dari oven. Kemudian aku mau tes tusuk. Kalau tusuk satenya ini kering, berarti lapisnya ini atau lapis Surabaya ini udah matang ya teman-teman. Nah teman-teman, ini lapis Surabaya udah matang untuk lapisan yang pertama. Dan ini kita keluarkan langsung dari loyang, masih dalam keadaan panas. Nah, setelah dikeluarkan, kita lepaskan dulu baking papernya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Kalian buat satu lagi seperti resep yang ini. Jadi total lapis Surabayanya 2 lapis ya teman-teman.
Nah, sekarang kita beralih ke lapis legit pandannya. Di sini aku punya 180 gram margarin dingin, kemudian aku tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Margarinnya ini kita kocok hingga mengembang putih dan juga lembut. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, margarinnya kita sisihkan dulu. Kemudian untuk kuning telurnya di sini aku juga pakai 10 butir aja kuning telurnya untuk membuat lapis legit pandan. Kemudian aku tambahkan 110 gram gula halus. Nah, ini kuning telurnya kita kocok hingga mengembang putih dan juga kental. Setelah kuning telurnya ini mengembang dan kental, kemudian kita masukkan susu bubuk sebanyak 1 bungkus atau 27 gram. Nah, ini kita aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah hingga tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian kita terakhir masukkan kocokan margarin ke dalam adonan kuning telur. Dan ini kita aduk kembali dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah hingga tercampur merata. Kalau sudah merata, kemudian kita masukkan 1 sendok teh, atau kalau kalian mau lebih hijau warnanya, kalian bisa tambahkan sebanyak 1 sendok makan pasta pandan. Nah, ini kita aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata ya teman-teman. Nah, untuk lapis legit pandannya juga udah selesai adonannya, ini udah siap kita panggang. Di sini aku masih menggunakan loyang persegi ukuran 20x20. Dasar loyang jangan lupa dialasi baking paper. Kemudian tuang adonan beberapa sendok, atau kalau ditimbang itu kurang lebih 80 gram. Lalu ratakan. Panggang dengan api atas bawah untuk lapisan pertama hingga matang. Nah, setelah matang, kemudian kita tuang lagi adonan lapis legit pandan ke atasnya. Lalu diratakan ya teman-teman. Kemudian panggang dengan api atas hingga matang. Nah, ini lapisan kedua udah matang, tekan dengan penekan lapis. Kemudian tuang lagi adonan sebanyak 80 gram ke atasnya. Setelah diratakan, lalu dipanggang kembali dengan api atas hingga matang. Lakukan hingga adonan lapis pandannya habis ya teman-teman. Teman-teman, ini lapis legit pandan udah selesai aku buat, dan ini mau kita dinginkan dulu hingga uap panasnya hilang, baru setelah itu kita tumpuk. Teman-teman, ini dia udah selesai setiap lapisannya. Di sini aku buat 2 buah lapis Surabaya dan 1 buah lapis legit pandan. Kemudian di salah satu lapis Surabaya kita olesi dengan selai sesuai selera kalian.
Di sini aku pakai selai blueberry. Dan kalian olesnya itu menggunakan lapis Surabaya di bagian yang paling bawahnya ya teman-teman. Kemudian setelah dioles, kita tumpuk dengan lapis legit pandan ke atasnya seperti ini. Nah, ini kita tekan-tekan, dan ini kalian tekannya jangan terlalu kuat, pelan-pelan aja. Kemudian kita olesi lagi selai di bagian permukaan kue lapis. Kemudian ambil lagi satu lapisan Surabaya dan kita tumpuk ke atasnya. Nah, ini kita tekan kembali pelan-pelan aja. Kalau sudah selesai, ini kita rapikan dulu di bagian tepiannya ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah dirapikan lapis Filipin pandannya, penampakannya seperti ini. Dan ini dijamin lembut ya teman-teman, karena menggunakan full kuning telur sebanyak 30 butir. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang sudah menonton. Dan terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video di channel Lenis Homemade. Sampai jumpa kembali di video aku yang berikutnya.